Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali pada pertemuan ketiga Laboratorium Komputer FVK Universitas Garut. Alhamdulillah, pada pertemuan sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara pengoperasian dan pengaplikasian Microsoft Office Word 2010 sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan kedua terkait dengan pengenalan dan pengoperasian Microsoft Office Word 2010. Sebenarnya untuk Microsoft Office Word 2010 itu sama atau jadi ada kesamaan dengan Microsoft Office Word 2007, cuman beberapa fitur memang ada sedikit perubahan ya. Ada sedikit perubahan. 2010 memang fiturnya agak berbeda dengan 2007, apalagi nanti dengan 2013 dan 2016 itu otomatis ada segi perubahannya. Saya kemarin sampaikan di Office Word 2010 itu, ini jenjang yang kemarin, bahwa ini di sini tahapan perkembangannya untuk Microsoft Word itu dari mulai tahun 92, kemudian 95, kemudian 2000, 2002, 2003, 2007, 2010. Ya, kemudian untuk sekarang itu kita sudah masuk ke Word 2013 dan Word 2016 ya. Tapi tidak apa, kita masuk dulu ke 2010 supaya proses pembelajaran kita tidak terlalu tidak terlalu rumit ya. Nah, kemudian untuk memulai proses Microsoft Office Word, kita tinggal klik saja 2 kali, double klik icon Microsoft Word 2010 di desktop kita, atau boleh juga buka start menu, kemudian kita pilih Microsoft Office Word 2010, kemudian klik, maka nanti akan tampil tampilan gambar atau layar pertama di Office Word 2010 berupa lembar kerja blank page yang memang belum diketikkan tulisan apapun. Oke, kita coba saja. Oke, kalau saya di sini ada ya, di di bar akhir nih ada. Boleh juga teman-teman cek di sini di start menu. Nanti kita tinggal pilih all program, kemudian kita pilih Office Word ya, Microsoft Office. Kita pilih Office Word 2010 ini. Kita double klik, nanti akan muncul. Atau juga kita pilih di desktop yang sudah dipin di menu bar bawah ini, nanti juga akan tampil dengan sendirinya tampilan pertama lembar kerja daripada Microsoft Office Word 2010. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini processing sedang membuka Microsoft Office Word. Nah, kemudian terbuka. Oh iya teman-teman, ini Office Word punya saya memang agak valid ya, karena registrasinya belum sempurna. Maka di sini ada product activation valid. Ada kemungkinan nanti tanda merah di sini di title bar ya. Oke, coba lihat, bisa dilihat teman-teman. Di sini ada discovery of Microsoft Office is not active. Artinya bahwa produk ini ya bisa dikatakan juga bajakan juga. Artinya kenapa kok dikatakan bajakan? Karena memang produk key-nya memang tidak dimasukkan. Artinya ketika kita menginstal Microsoft Office ini
tidak sempurna atau tidak dimasukkan dengan produk key-nya, serial number-nya. Tapi kalau dimasukkan dengan serial number-nya, penginstalannya juga sempurna, maka insya Allah ini tidak akan terjadi. Oke, tidak apa-apa, ini untuk pengetahuan saja, kita close. Oke, kemudian setelah dibuka Microsoft Office Word-nya, nah maka akan ada tampilan seperti di layar ini, seperti ini ya. Dari mulai menu bar, title bar ya. Kemudian ada blank page-nya juga. Ada di sini ada ruler ya. Ada ruler horizontal, juga ada ruler vertikal. Di sini juga ada menu bar akhir ya, di sini nanti. Ada scroll bar, fungsinya untuk ya kita bolak-balik atas bawah ya, atau juga bisa dengan tanda panah yang ada di bawah scroll barnya ini di sini. Oke. Kemudian pertama, kemarin saya sudah sampaikan bahwa di menu pertama ya, kita bisa cek. Oke. User interface, di sini ada quick access toolbar ya. Di sini ada file, kemudian ada juga save, kemudian ada juga undo dan sebagainya. Kita lihat apakah benar. Oke, di sini ada ya teman-teman. Teman-teman bisa cek, bisa lihat. Ini quick access toolbar. Jadi teman-teman ketika mau save ya nggak usah file kemudian save, nggak, kita langsung saja save, maka nanti akan ini. Atau juga boleh dengan Ctrl S ya. Dan di sini undo, ini belum aktif, ikonnya tidak aktif. Kenapa? Karena kita belum menuliskan apapun. Tapi kalau sudah diketikkan, maka nanti akan aktif. Lihat, ini sudah aktif kembali karena sudah ada pengetikan, tulisan kita sudah ada. Oke, kemudian selain daripada quick access toolbar ya, kemudian ada juga menu ribbon yang ini, yang garis merah ya di atas. Kita cek. Nah, ini teman-teman, ini menu bar ya, tampilan ya atas ini menu bar semuanya, dari mulai file, kemudian home, insert, page layout, referensi, smiling, review, view, and in. Kalau ini sebenarnya tambahan ya, and in sama Grammarly ini tambahan saya di sini. Nah, kalau di contoh itu sampai di editing, itu sampai di editing. Untuk Grammarly itu sebenarnya sudah include, saya tambahkan and in Grammarly khusus untuk gramatikal, pengkoreksian penulisan pada saat kita menulis suatu artikel ataupun makalah di sini. Oke, ini namanya menu bar ya. Jadi semuanya file, home, insert, page layout, referensi, smiling, review, view, and in dan sebagainya, ini termasuk kepada menu bar. Kemudian kita cek lagi kembali, ada di sini navigasi ya. Saya tidak tampilkan. Tapi kalau kita tampilkan sebenarnya akan ada nanti navigasinya seperti apa. Oke, tidak apa-apalah, nanti saja untuk navigasi kita cari bagaimana, nanti ada lah kalau sudah kita mengetikkan suatu tulisan ya tentunya. Oke, kemudian dokumen area, panel kanan ya, kemudian di sini ada status bar ya, di bawah kita ini ada status bar ya. Oke, yang ini status kita ketika kita menuliskan baru satu halaman, maka page 1 of 1, kalau 2 maka page 1 of 2 ya, dan sebagainya lah. Kemudian di sini juga ada ya posisi-posisi kita, apakah blank page kita seperti ini sebenarnya untuk bacaan ya, untuk bacaan. Kalau untuk penulisan ini biasa blank page dan sebagainya. Oke, setelah itu kita cek kembali di bawahnya ini ada ya, ini ribbon ya, menu ribbon.
ribbon bar. Sebentar, mohon maaf. Oke, baik teman-teman bisa cek, bisa lihat di sini ada menu ribbon bar ya. 1 2 3 4 5 dan sebagainya. Oke, menu-menunya ada. Oke. Di ribbon bar ini, maka ketika kita tiap klik pilih salah satu, maka ada menu-menu daripada ribbon bar tersebut. Kita klik file, maka nanti akan muncul ya. Oke, ini. Kemudian kita klik home juga, tadi ada dari mulai ini jenis font kita bisa pilih nanti mau jenis fontnya apa, kita klik salah satu nanti akan seperti apa ya. Kemudian ukuran font juga sama, mau 11 12 atau berapa, kita klik. Ukuran tulisan yang mau kita tulis itu mau berapa, biasanya kalau untuk makalah itu 12 ya, 12 ya. Oke, kita contohkan saja ketika kita mengklik ya. Operasian Microsoft Office Word (2010). Oke, ini tulisan awalnya seperti ini teman-teman. Oke, sebentar. Ya. Ini jenis fontnya ini Calibri Body. Kita nanti akan ganti, tapi sebelum mengganti maka kita blok saja dulu. Kemudian kita ganti. Contoh dengan menggunakan book Antiqua. Maka otomatis tulisan kita akan berubah. Mohon maaf karena sedang azan, jadi bukan menghalangi ya, sebenarnya kita yang menghalangi, jadi mohon maaf kalau memang ada backsound azan ya. Teman-teman, kita bukan tidak menghormati yang azan ya, tapi memang saya tanggung nih recordingnya sebentar lagi mau azan. Mohon maaf saja. Oke, tidak apa-apa, nanti kita jawab azannya. Sekarang kita lanjutkan ulang. Setelah tadi diganti fontnya dengan book Antiqua, kemudian kita lihat, cek ukurannya. Ini ukurannya, mau pilih yang mana mangga, kita cek sampai yang sebesar apapun itu pasti ada. Kita cek ya, tadi sampai 18. Nah, oke, ini sudah ukuran 18 dengan jenis font book Antiqua. Kemudian di sininya ada lagi, di bawahnya ada menu bold, kemudian italic, kemudian ada underline dan sebagainya. Di sini ada, teman-teman boleh gunakan, manfaatkan menu-menu ribbon bar ini dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan kita pengen membuat, biasanya bold itu ketikan atau tulisan kita yang memang dianggap penting atau sebagai judul ya biasanya, maka kita klik saja, atau boleh dengan menggunakan Ctrl B. Coba teman-teman cek ya, kita klik maka akan berubah menjadi bold, artinya tebal ya. Kemudian kita pengen membuat tulisan ini cetak miring ya, kita klik saja italic, maka otomatis berubah menjadi cetak miring. Kemudian klik lagi underline karena kita pengen menggarisbawahi tulisan kita klik saja, atau boleh dengan Ctrl U kalau ini dengan Ctrl I, begitupun seterusnya. Nah, untuk jenis-jenis ini kita cek saja terkait dengan jenis fontnya ini. Kemudian selain daripada jenis font ini, kita pengen memposisikan, maaf kita balik lagi, kita ingin memposisikan tulisan ini dikarenakan berada pada rata kiri ya. Oke, ini rata kiri.
maka kita pengen menggunakan bahwa dikarenakan ini adalah judul, maka kita rubah posisinya ke rata kanan atau rata tengah. Oke, kita masuk ke rata tengah atau dengan menggunakan Ctrl E ya, klik, maka dengan otomatis akan berubah. Oke. Kemudian selain itu, misalkan kita ingin apa ya, membuat suatu penomoran atau bullet and numbering ya. Oke, ini dengan simbol, nah ini dengan penomoran. Kita klikkan. Cara mengoperasikan Microsoft Office Word 2010, yang pertama harus install dulu, install Office Word. Setelah install dengan sempurna, maka kita buka icon Office Word pada start menu atau pada desktop ya. Dengan cara double klik. Maka akan muncul tampilan awal pada Microsoft Office Word 2010. Oke. Nah, dengan otomatis kalau kita mengklik tadi bullet and numbering tadi, itu sudah, kita tidak sudah harus menuliskan lagi nomor 1, 2, 3 dan sebagainya. Cukup saja klik satu kali, maka nanti kesananya setelah kita menuliskan tulisan kita di nomor 1, kemudian di enter, maka akan dengan sendirinya akan muncul nomor 2, lanjut nomor 3 dan seterusnya. Oke, kita kembalikan ini ke rata kiri ya. Oke, ini teman-teman, judulnya kita bold saja. Oke, atau boleh kita gunakan underline. Nah, setelah ini kita pengen mengganti warna, misalkan teman-teman, boleh. Ini teman-teman sudah paham semua ya. Kita blok saja dulu tulisan yang sudah kita ketikkan, maka kita tinggal ganti warna. Kita klik di sini ada warna font ya, font color. Oke, kita pilih saja mau yang mana, merah, kuning, biru dan sebagainya kita pilih ya. Kalau saya suka yang warna hijau ya. Oke, klik, maka akan tampil seperti ini di layar. Oke, bisa lihat ya. Oke, kemudian selanjutnya ini di menu home ya, masih banyak lagi teman-teman. Mau cek misalkan spasi, kita mau lihat spasinya berapa, 1,5, mau 1, oke boleh, mau 1,5, mau 2, mau 2,5, mau berapapun ini ada. Ini untuk spasi ya. Untuk penulisan makalah itu 1,5. Kalau untuk skripsi itu biasanya 2 ya, 2 spasi. Dan di sini ada lagi ya untuk mewarnai, memblok warna ya, kita blok warna. Oke, maka akan dengan sendirinya tulisan kita akan terblok dengan warna. Oke, itu di menu home ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Kita masuk ke insert. Di insert ada apa? Oh, di insert ternyata menu-menu ribbon insert itu banyak juga ya. Ada cover page, blank page dan sebagainya, page break, table ya. Yang namanya insert itu kita mengincludekan, memasukkan sesuatu ya. Selain daripada tulisan kita pengen memasukkan gambar umpamanya di di tulisan kita. Boleh kita klik picture ya.
kemudian kita pilih gambar yang ingin kita masukkan. Tadi misalkan umpamanya kita mau masukin gambar apa ya, ini contoh ya, sebatas contoh saja. Kita klik misalkan ada warna, warna bunga, tulip, insert, maka dengan sendirinya gambar ini akan muncul ya. Kita pun bisa merubah posisi-posisi gambar ini dengan sebaik-baik, dengan apa yang kita inginkan. Nanti teman-teman bisa cek, boleh kita lihat. Untuk merubahnya kita posisikan kursor di bagian ujung ya, kemudian sambil tekan shift pada keyboard, kemudian kita kliknya klik kiri, kemudian kita tarik ke bawah untuk memperkecil, maka nanti dengan otomatis akan kecil. Fungsinya dengan menggunakan shift itu akan seimbang antara kanan, kiri, atas dan bawah. Kalau tidak menggunakan shift maka tidak akan rata ya, sama persis skalanya. Oke, maka dengan sendirinya akan mengecil. Nah, sementara tulisan yang seperti ini sebenarnya kalau kita masuk ke tulisan agak sedikit mengganggu pada tulisan sebenarnya. Karena kalau kita simpan kursor di sini, ini sebenarnya tidak akan aktif ya kursor selain daripada di bawah ini, di bawah apa gambar ya ini. Tapi kita bisa menyimpan gambar ini di belakang tulisan kita dengan cara, oke, teman-teman kita lihat ada kalau tidak salah ini di menu apa ya, page layout ya, di page layout kita cari wrap text ya sini, kemudian kita klik ke bawahnya, maka di sini akan ada beberapa tampilan gambar yang sesuai kita inginkan. Oke, kalau inline with text seperti apa, ini seperti ini, artinya di bawah gambar ini atau di bawah teks, di bawah gambar ini ada teksnya. Kalau square ya, maka nanti gambarnya ada di tengah-tengah tulisan. Kalau tight ya hampir sama ya, kemudian kalau throat juga hampir sama. Kalau top ini berada di atas tulisan kita, kalau behind nah ini berada di belakang tulisan kita. Kalau in front to maka berada di atas tulisan kita ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika ada gambar menghalangi tulisan kita tinggal pilih saja di menu page layout, kemudian kita pilih wrap text, kemudian kita klik behind saja, kemudian kita posisikan nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Oke. Karena kalau sudah ini sebenarnya sudah gampang ya sebenarnya. Oke, nah ini seperti ini. Kemudian di insert tadi juga ada clip art. Kita mau include apa di clip art, kita tinggal pilih saja mau misalkan apa ya, kita tinggal pilih misalkan gambar apa, diketik, kemudian pilih go, maka akan tampil di sini dengan sendirinya. Cuman ini jarang digunakan ya. Kemudian save sama, kita gunakan save untuk apa, untuk include ya, biasanya digunakan untuk tambahan teks ya selain klik. Oke, ini sebenarnya tambahan saja. Kemudian di insert itu juga ada header and footer. Header ini untuk penulisan ya, pendameran tulisan. Header ini adalah kepala ya, penamparan kepala atau penamaan kepala yang ada pada halaman kita. Kita bisa cek saja di sini. Kalau penamaannya di sini juga bisa. Ya, oke. Di sini ada di atas kepala naskah blank page kita ini boleh diketikkan mau apa. Kalau untuk footer ya, kita kembali lagi ke insert. Kalau untuk footer ini berada di bawah.
page-nya mau page berapa. Oke, itu tinggal seperti itu saja teman-teman ya. Kemudian nah ini kalau satu-satu sebenarnya agak lumayan juga panjang. Jadi teman-teman boleh gunakan ini sesuai dengan fungsinya ya. Page layout kita akan gunakan misalkan umpamanya di page layout ini orientasinya, kalau tadi kan ini page kita ini portrait ya, kita cek lihat orientasinya ini portrait artinya vertikal, kita mau pindah ke landscape horizontal maka kita klik saja, maka dengan sendirinya nanti akan berubah menjadi ya menjadi landscape horizontal. Kemudian kolomnya saya pengen 2 nih, kita klik saja maka nanti tombol maka nanti blank page kita nanti akan menjadi 2 ya kolom. Oke, itu 2 dan sebagainya. Ini masih banyak sebenarnya teman-teman. Kemudian referensi, kalau referensi sebenarnya ini lebih kepada daftar pustaka ya, bibliografi. Jadi teman-teman ketika nanti bikin daftar pustaka ataupun referensi itu boleh menggunakan referensi yang ada pada menu bar di Microsoft Office Word ya, ini boleh bibliografi dan sebagainya. Cuman nanti teman-teman harus memasukkan dulu insert buku ya, pengarangnya, kemudian judul bukunya, tahun terbitnya, penerbitnya apa, ini juga harus ada. Insert citasi ini juga sama, masukkan citasi buku ataupun jurnal ataupun karya ilmiah yang lainnya. Mailing ini untuk surat ya, khususnya surat elektronik teman-teman. Kalau menggunakan mailing, kita misalkan mau bikin surat 100 surat ya, tapi dengan satu tulisan surat, nanti setelah di akhir itu akan menjadi 100 surat dengan surat tertuju kepada masing-masing orang ya. 100 surat ini masing-masing orang berbeda ya, beda namanya, beda alamatnya. Kemudian kalau misalkan mau kasih nominalnya berapa ya, kemudian alamatnya di mana, ini boleh ya, tentunya dengan beberapa aturan masing-masing. Biasanya kita ketika masuk ke mailing, kita masuk dulu ke start mailing ya, letter, kemudian ikuti step by stepnya seperti apa. Ini nantilah kita sampaikan, karena untuk pertemuan kali ini sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa fungsi daripada interface, user interface yang ada pada beberapa menu di Microsoft Office Word ini ya. Dan ada review ya, kemudian ada juga view dan lain sebagainya. Kalau add-in ini tambahan teman-teman, saya di sini tambahkan Al-Quran ya. Oke, jadi teman-teman bisa menuliskan Al-Quran atau mensisipkan Al-Quran pada tulisan teman-teman. Misalkan deskripsi kita menggunakan tulisan Al-Quran umpamanya, kita tinggal pilih saja, nanti akan tampil. Misalkan Al-Quran saja apa dengan terjemahnya. Misalkan pengen dengan terjemahnya, kita klik dengan terjemah. Suratnya mau apa, misalkan suratnya mau surat Al-Imran, ayatnya misalkan umpamanya ayat 5 sampai ayat ke-7 ya, kita tulis tulisannya bahasa Indonesia terjemahnya, kita klik OK. Oke, baik. Oh, agak panjang juga 2 ayat itu. Oke, ini teman-teman. Nah, ini bahasanya apa ya? Oh, tadi salah bahasa, mohon maaf. Kita kembalikan ulang. Teman-teman, kalau misalkan ada kesalahan, kita pengen kembali ulang, itu tinggal Ctrl Z saja ya, beberapa kali mungkin. Maka dengan sendirinya nanti histori perjalanan penulisan kita ini nanti akan kembali ke awal ya.
Oke. Oke, teman-teman sudah kembali ya seperti semula. Oke, ini sebenarnya add in ya teman-teman. Kita klik lagi, contoh ulang translasi, kemudian suratnya Al-Fatihah sajalah, surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian ini klik, harusnya ini Indonesia saja. Oke, sudah. Ini teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan mau mensisipkan surat, tinggal add in Al-Quran ya, Al-Quran in Word. Kemudian juga ada Grammarly di sini. Kalau Grammarly ini lebih kepada gramatikal penulisan kita ya. Nah, nanti misalkan teman-teman mau buat makalah, takut ada yang salah kosakatanya, itu boleh aktifkan Grammarly ya dengan sendirinya. Tapi ini sifatnya online. Dengan sendirinya nanti akan aplikasi ini atau software ini akan memproses di antara beberapa kata yang memang tidak sesuai dengan standar bakunya. Jadi teman-teman ketika menuliskan skripsi ini lebih dipermudah sebenarnya kalau memang kita menggunakan Grammarly dan sebagainya. Oke, itu teman-teman terkait dengan beberapa menu yang ada di menu ribbon ya, ribbon bar ini. Kemudian ada ini ruler ya teman-teman, di sini ada ruler penggaris ya. Fungsinya nanti tulisan kita ada di mana nih, atau jarak tulisan kita ini di mana. Oke, di sini ya. Kalau misalkan mau digeser ke sini nanti akan berubah juga ya. Oke, ini fungsinya apa? Biasanya ada yang sudah tampil dan ada yang tidak. Jika yang belum tampil, teman-teman tinggal pilih saja ke view kalau tidak salah. Nah, ini aktifkan ruler ya. Kalau tidak diaktifkan nanti tidak akan aktif. Kita aktifkan rulernya, maka insya Allah di sini aktif. Itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi ini, sama lah sebenarnya. Kemudian scroll bar, kemudian ada status bar di sini ya. Page kita satu ya, karena satu halaman, kata yang kita tuliskan sampai 62 kata ya. Bahasanya English ini memang bawaannya sebenarnya, meskipun tulisan kita adalah tulisan Indonesia ya, ataupun bahasa Arab. Ini dari kesemuanya ini sampai ada 60 kata di sini. Ini fungsinya adalah untuk baca ya, tampilan baca. Kemudian ini zoom in atau zoom out ya, besar kecil dan sebagainya. Oke, ini teman-teman sebenarnya terkait dengan interface yang ada pada Microsoft Office Word 2010. Nah, nanti terkait dengan pengaplikasian daripada menu ribbon di atas itu, teman-teman nanti bisa cek nanti apa saja dan manfaatnya apa saja, kegunaannya dalam rangka mempermudah pengerjaan kita dengan menggunakan Microsoft Office Word 2010 ini. Ini saja mungkin barangkali yang saya sampaikan. Memang agak sepele ya sebenarnya, tapi sebenarnya ini di SMA juga atau di SMP juga sudah diajarkan teman-teman terkait dengan beberapa fitur-fitur yang ada di Microsoft Office Word ini. Nah, cuman ya mungkin ada beberapa perbedaan sedikit terkait dengan fitur-fitur ya kemungkinan. Oke, kalau misalkan sudah ditulis seperti ini contohnya sudah selesai lah kita menulis ya dengan sempurna umpamanya. Kita mau save karena di title bar ini masih tertera dokumen 1 ya, harus sudah ternama sebenarnya. Kita klik save, boleh kita gunakan file kemudian save, atau juga kita boleh menggunakan quick access toolbar di sini save, atau juga boleh menggunakan tombol kontrol yang ada di keyboard dengan menggunakan Ctrl S. Klik.
Oke, maka akan tampilan ini. Setelah ditampilkan, kita tulis ganti namanya misalkan dengan pengoperasian komputer, pengoperasian Microsoft Office ya. Oke, kita save, nanti akan tersave di file dokumen ya. Oke, teman-teman bisa dilihat kalau sudah di save maka nanti akan berubah namanya dari dokumen 1 menjadi pengoperasian Microsoft Office sesuai dengan yang kita tuliskan. Sementara itu saja, mungkin mohon maaf suaranya juga ada ada backsound ya, mohon maaf, ini bayi saya agak sedikit ini kurang sehat ya, mohon doanya. Itu saja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, nanti ini baru penggunaan Microsoft Office Word pada PC ya, nanti kita cek bagaimana menggunakan Microsoft Office Word pada mobile. Itu saja mungkin teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.